Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang juga diperuntukkan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Diki Fajar Abdul Rahman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Talita Kamilia, nomor absen 33 dari kelas 11-9. Nah, teman-teman, siapa nih di antara kalian yang suka membaca? Pada kesempatan kali ini, kita bakalan belajar bareng-bareng mengenai salah satu karya sastra yang seru dan menarik loh, yaitu cerpen. Yuk, kita belajar bareng-bareng tentang apa itu cerpen. Teman-teman, definisi dari cerpen itu sendiri adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa secara singkat dan padat karena kurang dari 10.000 kata. Cerpen juga hanya berfokus pada satu konflik utama. Cerpen bisa dibaca dalam sekali duduk aja loh. Ciri-ciri cerpen diantaranya ceritanya itu singkat dan padat, serta tokoh dan alurnya terbatas. Karena dalam cerpen hanya mengangkat satu peristiwa utama. Selain itu, cerpen juga menggunakan bahasa yang indah dan komunikatif. Serta cerpen memberikan amanat yang bisa dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi perlu diketahui bahwa cerpen itu tidak dibuat begitu saja. Cerpen juga memiliki unsur intrinsik yang membangun ceritanya. Unsur intrinsik pembangun cerita pendek diantaranya. Yang pertama, ada tema, suatu ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku utama dalam sebuah cerita. Tapi, tokoh ini terbagi menjadi dua ya, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu, apa itu penokohan? Penokohan adalah sifat dari pelaku tersebut atau sifat dari tokohnya. Dan penokohan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, protagonis yang memiliki sifat baik dan sabar, serta sifat-sifat baik lainnya. Lalu ada juga antagonis. Antagonis ini merupakan musuh dari si protagonis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tirtagonis atau tokoh penengah. Yang ketiga yaitu sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, seperti aku, saya, dan juga sudut pandang orang ketiga, dia, mereka. Yang keempat, ada alur. Jenis alur terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran, yaitu gabungan dari alur maju dan juga alur mundur ya. Nah teman-teman, alur itu ternyata juga ada tahapannya loh. Apa aja ya? Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau orientasi. Yang kedua, tahap kemunculan konflik atau rising action. Yang ketiga, tahap konflik memuncak atau biasa yang disebut klimaks. Setelah klimaks, terdapat tahap antiklimaks yaitu konflik berangsur-angsur selesai. Dan yang terakhir yaitu tahap penyelesaian atau yang biasa disebut resolusi. Yang kelima yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Yang keenam, ada amanat. Amanat ini adalah suatu pelajaran yang dapat kita ambil dalam sebuah cerpen yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana cara pengarang menggunakan
Bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, senang, romantis, menyeramkan, atau bahkan suasana penuh sindiran. Sehingga pemilihan kata atau pemilihan bahasa yang digunakan dalam cerpen sangat memengaruhi jalannya cerita. Selain unsur intrinsik, cerpen juga memiliki unsur ekstrinsik. Di antaranya nilai agama, nilai politik, nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Nilai ekstrinsik ini berada di luar cerita. Nah, teman-teman, untuk contoh cerpen sendiri, pastinya teman-teman SMA Negeri 2 Jombang kan punya ya majalah Gilang edisi 2025. Nah, pada halaman 45 hingga 48 terdapat cerpen karya Zeifanya dan juga Keina yang berjudul Jam Pasir Kalanira. Nah, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan scan fotonya. Nah, teman-teman, kalian sudah kenalan lebih dekat kan sama cerpen? Mulai dari pengertian, ciri-cirinya, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, serta contohnya. Ingat, setiap cerita punya makna dan setiap orang punya cerita. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.